Selamat pagi untuk anak-anak yang terkasih. Sebelum kita melakukan ujian semester kita, sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami merasa bersukacita dan semangat yang Tuhan berikan. Sebelum kami melakukan UAS kami, Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan renungan-Mu, yaitu bagaimana Tuhan beserta kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah Immanuel, yaitu artinya adalah Tuhan beserta kita. Kalau kita mendengar sebuah lagu, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Artinya bagaimana lagu ini mengatakan bahwa setiap jalan kita Tuhan selalu beserta kita. Firman kita terambil dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Alkitab mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Harus kita ketahui bahwa seluruh pekerjaan penebusan didahului dengan tanda kedatangan bayi itu di Bethlehem. Kedatangannya itu digambarkan dalam suatu ketenangan yang adikodrati dan sebagian kecil yaitu karakter Allah. Hanya beberapa gembala yang rendah hati yang dipanggil untuk menjadi saksi kejadian unik bagi umat manusia ini, di mana anak Allah menyatakan diri sebagai anak manusia. Tetapi ketika Yesus dilahirkan, hanya beberapa orang saja yang percaya bahwa ia adalah Mesias, yaitu juru selamat kita. Sedangkan yang lain tidak mempercayainya, bahkan berniat hendak membunuhnya. Sampai detik ini pun masih banyak orang menolak Yesus, bahkan melecehkan Sang Juru Selamat umat manusia. Ketika ia berada di atas bumi, gelar Immanuel tidak pernah dimengerti sepenuhnya dan mungkin tidak pernah dipergunakan oleh orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi sejak hari penyalipannya dan Pentakosta, orang-orang percaya mulai menyatakan sebagai salah satu dari namanya yang agung. Dia sendiri meneguhkan ketika dia menguatkan para rasul yang dikasihinya dengan berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena dia sendiri telah mengatakan hendak menyertai mereka senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka kita pun dapat mengklaimnya sebagai Immanuel yang kekal. Alkitab mengatakan kepada kita, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang terambil dari Yesaya 9 ayat 5. Nubuat ini telah digenapi para malaikat bahwa berita sukacita itu kepada gembala-gembala dengan berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, yang terambil dari Lukas ayat 2-10. Tidak ada yang perlu kita lakukan karena dia Immanuel. Jadi anak-anak, firman Tuhan mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi ini di antara manusia yang berkenan kepadanya. Biarkanlah Natal ini, bulan Desember ini, bagaimana kita sebagai anak-anak untuk terus berkata bahwa Tuhan beserta kita, dan Tuhan akan terus beserta kita setiap selesainya ujian UAS kita, dan Tuhan memberkati setiap ujian kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan selalu beserta kami di keadaan kami sedang senang, susah. Kami percaya Tuhan akan terus menolong, terutama untuk pagi hari ini. Tuhan, berkati kami, berikan kami hikmat kepintaran untuk dapat menjawab segala pertanyaan soal dan dapat mendapatkan nilai yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Shalom anak-anak, semangat untuk pagi hari ini, semangat untuk ujian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.